Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan sejati. Kalau kita mendengar kata kelimpahan, maka kemungkinan besar pikiran kita langsung akan tertuju kepada perkara materi, kekayaan, kelimpahan fasilitas, dan sebagainya. Tetapi kalau kita coba merenungkan kembali saudara, bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara, maka kelimpahan materi yang menjadi ukuran kelimpahan manusia pada umumnya di dunia ini, itu hanya semu, itu hanya bersifat sementara. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kita yang singkat di dunia ini, kita perlu memahami apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Malam hari ini saudara, kita akan merenungkan topik yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan belajar apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Supaya melalui renungan ini saudara, malam hari ini kita disadarkan apa sebenarnya kelimpahan yang sejati, dan biarlah setiap kita mengalami dan memiliki kelimpahan sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita, bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya.
dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dialah gembala yang baik. Dia memberi perumpamaan tentang gembala upahan dengan gembala yang benar, gembala yang sejati, bahwa gembala yang benar itu datang melalui pintu, sedang gembala upahan memanjat tembok. Gembala yang benar dikenal domba-dombanya, sedangkan gembala upahan, domba-domba tidak mengenal, bahkan domba-domba lari daripadanya.
Tetapi yang sangat penting yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara, di mana di ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu dia menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, malam hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia menegaskan bahwa dia datang supaya kita, umat-umatnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan, supaya kita hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, melalui firman-Nya ini, dia mau menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah supaya kita memiliki hidup di dalam Dia, kehidupan yang kekal, penebusan di dalam Dia, keselamatan di dalam Dia. Dan kemudian dia juga menegaskan bahwa dia juga datang bukan hanya supaya kita memiliki hidup, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan, supaya kita memiliki hidup dan memiliki kelimpahan di dalam Dia. Nah, malam hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan, dan kelimpahan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kelimpahan, maka orang-orang akan langsung berpikir tentang perkara materi, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu semua sebenarnya hanya sementara dan bersifat semu. Begitu banyak orang yang berjuang untuk kekayaan dunia ini, satu saat akan kecewa karena mereka berjuang untuk mencari dan memperjuangkan sesuatu yang semu dan binasa satu saat. Apa yang dimaksudkan Tuhan kelimpahan di sini? Dan bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar, saudara, bahwa ada 3 bukti kita memiliki kelimpahan. Ada 3 bentuk kelimpahan yang sebenarnya setiap kita bisa miliki. Dan seharusnya malam hari ini, saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita memiliki kelimpahan tersebut. Sekali lagi, ketika ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Maka kemudian ayat yang ke-11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, setelah di ayat 10 Yesus menegaskan bahwa dia datang supaya umat-umatnya memiliki hidup dan kelimpahan. Kemudian di ayat 11-13 ini dia menegaskan bahwa dialah gembala yang baik. Dia datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala upahan tidak akan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika serigala datang, maka dia akan lari, sehingga serigala tersebut akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia tidak peduli karena dia upahan. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, bukti saya dan saudara memiliki kelimpahan dalam hidup ini adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala.
dalam kehidupan kita. Kelimpahan sejati bukan materi. Materi itu hanya kelimpahan dunia. Materi itu penting, harta itu penting, tapi itu bukan kelimpahan sesungguhnya. Silakan saudara, dalam hidup kita mencari materi, kita mencari kekayaan. Tetapi ingat bahwa bukan itu harta sesungguhnya. Itu hanya harta dunia yang bisa kita nikmati saat kita hidup di dunia yang sementara ini. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya adalah kelimpahan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di mana kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kemudian dia berkata dia datang sebagai gembala yang baik bagi kita. Artinya dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, dan bentuk dari kelimpahan tersebut adalah kita memiliki dia sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, di mana sebagai gembala yang baik dia serahkan nyawanya bagi kita, saudara. Gembala upahan ketika menghadapi ancaman dia akan lari sehingga domba-domba akan diterkam habis. Tetapi gembala yang baik, dia berkata, dia serahkan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Bersyukurlah kalau saat ini saudara memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Karena itulah kelimpahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia menilai kelimpahan itu dari perkara dunia, dari perkara materi, dengar saudara, itu semuanya sesuatu yang baik, tetapi itu sifatnya sementara dan akan ditinggalkan dan semuanya akan lenyap. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya bagi kita, rela mati bagi kita, dan kematiannya itulah yang telah menyelamatkan kita. Apakah saat ini saudara sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang rela mati bagi kehidupan saudara? Kalau saat ini mungkin saudara memiliki segala sesuatu yang saudara rindukan. Kalau saat ini fasilitas saudara lengkap, kalau saat ini hidup saudara berkelimpahan, tetapi saudara belum mengenal Yesus sebagai gembala, saudara belum memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka sebenarnya segala kelimpahan itu tidak ada gunanya, saudara, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi jika Yesus jadi gembala dalam hidup kita, dia mati bagi kita, maka kita akan mengalami keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang yang berkelimpahan. Mungkin saat ini saudara bukan orang yang berkelimpahan secara materi, saudara bukan orang yang memiliki fasilitas kekayaan dan sebagainya, tapi dengar, jika saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka firman Tuhan berkata saudaralah orang yang berkelimpahan itu. Karena Yesus datang supaya saudara memiliki kelimpahan dalam hidup saudara, yaitu di mana saudara memiliki Yesus sebagai gembala yang menuntun hidup saudara, bahkan yang rela mati bagi saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian yang kedua, bentuk kelimpahan sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada di ayat yang ke-14, di mana firman-Nya berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Saudara, dia datang supaya kita memiliki kelimpahan dalam hidup kita, dan dia berkata bahwa dia gembala yang baik. Dia datang sebagai gembala yang baik, dan dia mengenal kita dan kita mengenal dia. Artinya apa, saudara? Bentuk kedua, bentuk kelimpahan yang kedua bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah di mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan.
Pengenalan akan Tuhan itulah kelimpahan, saudara. Pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari apapun. Perkara materi sebanyak apapun, harta benda sebanyak apapun, pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga daripada itu semua. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada itu semua. Saudara, Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang dulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah setelah dia mengenal Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu yang dulu dibanggakan semuanya sekarang sampah, kata Paulus. Karena memang kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara, sebagai Tuhan, maka sekalipun saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini, saudara adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang berkelimpahan itu sesungguhnya adalah orang yang mengenal Yesus. Saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan? Mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara lahir malah sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dalam kehidupan saudara? Karena orang bisa menjadi orang Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Orang bisa rajin beribadah tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau saudara mengenal Dia, maka saudara akan intim dengan Dia. Karena letak pengenalan saudara akan Tuhan itu terletak kepada hubungan saudara akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini saja kita bisa melihat contoh. Seberapa jauh kita mengenal seseorang itu tergantung seberapa dekat kita dengan dia. Saudara, di tengah keluarga, kita semakin mengenal dan saling mengenal sebagai suami istri. Kenapa? Karena kita dekat, kita punya hubungan yang begitu dekat, sehingga kita semakin mengenal Dia. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu tergantung hubungan kita dengan Dia, tergantung kedekatan kita dengan Dia. Apakah saudara mengenal Tuhan? Itu tergantung kedekatan saudara dengan Tuhan. Sudahkah saudara intim dengan Tuhan? Sudahkah saudara dekat dengan Tuhan di dalam hidup saudara? Karena kedekatan saudara dengan Tuhan itulah yang menentukan pengenalan saudara akan Dia. Jadi bentuk kelimpahan kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah di mana jika umat-umatnya memiliki pengenalan akan Dia, mereka dikenal Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ada dari domba-domba itu yang bukan berasal dari kandang itu. Itu mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan mengikut Yesus bukan berasal dari orang Yahudi, bukan orang Yahudi asli. Tetapi Yesus berkata, mereka harus kutuntun juga. Dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bentuk kekayaan ketiga di sini adalah panggilan Tuhan, di mana saya dan saudara
bukan orang Yahudi asli, sehingga kita adalah bagian dari domba yang bukan berasal dari kandang itu. Kita dituntun dari luar, kita dipanggil, kita orang bukan Yahudi tetapi dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan kita menjadi satu kawanan sebagai domba-domba Allah. Kekayaan yang ketiga adalah bahwa sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita. Oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan. Itu kekayaan yang sejati, saudara. Panggilan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Sudahkah saat ini saudara mengalami dan meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, di mana sebenarnya kita bukan Yahudi asli, tetapi Tuhan memanggil kita, dan sudahkah kita meresponi panggilannya dan hidup dalam panggilannya? Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah meresponi panggilan Tuhan, buktinya saya beribadah kepada Tuhan, saya datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa apakah kita sudah meresponi panggilannya, itu tergantung bagaimana kita hidup dalam tuntunannya. Karena Dia berkata di ayat 16 tadi, ada lagi padaku domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Apakah kita sudah hidup meresponi panggilan Tuhan dan hidup sebagai domba yang dituntun oleh Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita berjalan dalam tuntunannya, bagaimana kita meresponi tuntunannya, dan kita melangkah dalam tuntunannya. Jadi kelimpahan ketiga, saudara, adalah panggilan Tuhan bagi kita, di mana kita bukan orang Yahudi asli, tetapi kita dipanggil, kita juga beroleh kasih karunia, kita diselamatkan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Di ayat 10 tadi Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa bukti kelimpahan itu, saudara? Di ayat 11 Dia berkata, aku gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bentuk kelimpahan yang pertama adalah kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, bahwa bentuk kelimpahan yang sesungguhnya yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita adalah di mana ayat 14 Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada pengenalan, ada hubungan yang berbuahkan pengenalan antara kita dengan Tuhan. Jadi kelimpahan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk kelimpahan yang ketiga adalah di mana kita mengalami panggilan Tuhan, di mana kita bukan orang Yahudi asli, saudara, tetapi oleh karena anugerahnya kita dipanggil, dan hari ini kita meresponi panggilan itu dan hidup dalam tuntunannya. Itulah bukti kita sudah memiliki kelimpahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki pemahaman tentang kelimpahan yang sesungguhnya? Yaitu bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus dalam hidup kita. Jika kita dalam kehidupan kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Dan jika kita dalam hidup kita hidup meresponi panggilan Tuhan dan kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan perkara dunia ini. Jangan sampai kita sibuk mencari materi, mencari perkara dunia ini. Tapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan kehilangan segalanya. Tapi biarlah kita memiliki kelimpahan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Miliki Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kelimpahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, di mana Engkau datang supaya kami memiliki kelimpahan dalam hidup kami. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Engkau sebagai gembala dalam hidup kami, jika kami mengenal Engkau, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa jamah semua anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan renungan ini. Kalau selama ini mereka punya konsep bahwa kelimpahan itu perkara materi, mereka mengejar bahwa kelimpahan itu adalah perkara materi. Malam hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu memahami bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Yesus sebagai gembala, jika kami mengenal Yesus, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu untuk hidup dalam kelimpahan sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami raih janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan,
kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan
supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.